Hai. Welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget ya gak muncul di channel. Tahu gak sih kenapa muncul lagi? Biasa, tugas kuliah. Mau perkenalan diri dulu. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Resni Pratini dengan NIM 201301616158 dari kelas C Farmasi Umum 2020. Tujuan kamu mau buat video ini sebenarnya gitu kan ya? Jadi saya di sini akan memberikan penjelasan tentang apa sih sebenarnya itu standarisasi, bagaimana sih itu standarisasi di bidang farmasi. Tapi ini secara spesifik di bidang farmasi yang berdasarkan dari ISO atau International Organization of Standardization. Pasti sebenarnya kita mempelajari tentang standarisasi khususnya di dalam industri farmasi. Jadi yang pertama itu kita akan menjamin keamanan, terus khasiat dan mutu dari obat bahan alam. Terus yang kedua adalah kita akan menyeragamkan komposisi kandungan senyawa aktif dari suatu obat bahan alam. Terus yang ketiga kita akan menjamin obat bahan alam dari batch ke batchnya. Terus yang keempat itu kita akan meningkatkan nilai ekonomi produk obat bahan alamnya. Terus yang kelima itu kita akan mencegah pemalsuan sehingga itu akan menaikkan tingkat kepercayaan dari konsumen kita. Hubungan ISO dengan standarisasi adalah, jadi ISO itu adalah suatu organisasi internasional pemerintah yang didirikan pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss. Nah, keanggotaannya sendiri itu terdiri dari 130 negara. Nah, tugasnya dari ISO sendiri itu adalah untuk menghasilkan perjanjian internasional yang diterbitkan menjadi standar internasional. Kemudian ada sekitar 18.000 standar yang telah diterbitkan oleh ISO. Nah, apa sih manfaat dari ISO sendiri itu? Yang pertama itu kita akan meningkatkan citra perusahaan. Terus yang kedua kita akan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Terus yang ketiga itu adalah meningkatkan efisiensi kegiatan, mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Kemudian kita meningkatkan daya saing. Itu adalah beberapa manfaat dari ISO. Ke dalam standar mutu dan keamanan obat di dalam industri farmasi. Konsep mutu adalah gabungan dari atribut yang dinilai secara organoleptik berdasarkan dari warna, tekstur, bau. Nah, hal ini dijadikan konsumen dalam menilai satu produk secara total. Produk yang baik memiliki mutu yang tinggi untuk meningkatkan nilai atau kepuasan dari suatu konsumen. Jadi mutu produk itu sendiri memiliki karakteristik mulai dari karakteristik fisik. Nah, karakteristik fisik ini meliputi dari tampilan, warna, tekstur, kekentalan, bau. Nah, terus karakteristik yang kedua itu karakteristik non fisik atau karakteristik tersembunyi, seperti mulai dari gizi dan keamanan dari terhindar dari paparan-paparan mikrobiologi. Untuk menghasilkan suatu mutu ataupun produk yang tinggi, kita juga akan melakukan pengawasan mutu dari ruang lingkup, misalnya dari aspek kebijakan, terus standarisasi, pengendalian, jaminan mutu, pembinaan mutu, dan perundang-undangan. Dan setelah itu kita akan melakukan namanya pengendalian mutu. Nah, dari pengendalian mutu sendiri itu terdapat 3 tahap. Yang pertama itu adalah penetapan standar atau pengkelasan, kemudian penilaian kesesuaian dengan standar atau inspeksi dan pengendalian, kemudian yang ketiga adalah melakukan tindakan koreksi atau prosedur penguji termasuk organoleptik. Kemudian setelah itu kita akan melakukan penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu sendiri itu adalah sikap pencegahan terhadap terjadinya kesalahan dengan bertindak tepat sedini mungkin oleh setiap orang yang berada di dalam maupun di luar dari bidang produksi.